MPR RI. Ruang sidang paripurna itu 2.154 orang. Dan mereka mengerjakan ini setiap hari 24 jam. Gedung A, B dan C. Semangat Pak. Ya. Dari mana Pak? Dari tadi. Oh Jawa. Ini kita berada di proyek pembangunan gedung sidang paripurna ya, dan progresnya tadi sudah berapa belas persen ya, cukup cepat juga. Dan saat ini pekerjaan fondasi sudah dikerjakan dan ini akan melingkar dia ya, karena desainnya itu bulat ya, seperti kubah. Kenapa? Habis sekali lagi bang. Potret landscape. Luar biasa, tower crane-nya ada banyak sekali di sini. Karena gedungnya melingkar, dia ada di beberapa titik lokasi. Cuaca sangat panas di siang hari ini, tapi bisa kita lihat para pekerja sangat luar biasa, tidak takut panas, dan mereka mengerjakan ini setiap hari 24 jam. Dan kita bersama kawan konten kreator Mbah Min dan Mas Robi. Bagaimana pendapatnya kawan-kawan? Biasa panas, Panas sekali ya. tapi tetap semangat. Semangat Pak. Ya. Dari mana Pak? Dari tadi. Oh Jawa. Jawaan di Brebes. Brebes. Wah, mantap. Jadi kalau kita 1 jam aja di sini kita sudah pingsan. Tapi para pekerja ini memang sakti-sakti ya. Dan ini tampak sedang pekerjaan kolom-kolom struktur ini ya. Bahkan di proyek pun dipasang bendera. Luar biasa ini. Dan ini akan dicor juga ini, seperti plat lantainya. Dan ini sedang merapikan tanah ya. Ini kawasan sidang paripurna. Kalau sebelah sana itu MPR RI. Dan tower crane-nya banyak sekali. Ini ada, kalau kita hitung dari depan, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya. Kali tower crane-nya 14 tower crane ya. tower crane. Ya. Beda dengan di yudikatif ya. Yudikatif beda, tadi hanya 3 ya. Iya, iya. Berarti di legislatif ini betul-betul Dikebut dikebut pembangunannya. karena serentak ya dia. Iya. 5 paket pekerjaan tadi. Luar biasa. Ya, kita tanya-tanya ya ke orang proyek. Maaf Pak, kalau ini gedung apa yang ini? Gimana Pak? Yang sedang konstruksi? Oh ini MPR Pak itu. Oh ini MPR RI. Kemudian yang bentuknya melingkar ini sidang paripurna. Oh ya. Kalau yang di sebelah sana apa Pak? DPR 1. DPR 1. Kalau DPD RI nggak kelihatan kayaknya. Ini ya. Oh itu. DPD RI. Dekat mobil sih. Yang TC-nya di PP itu Oh ya, di Kari. DPD. Oh baik. Ya, terima kasih. Jadi ini tadi MPR RI, ini DPD RI, kemudian di sini DPR RI 1 dan DPR RI 2.
Dan ini adalah dari gedung sidang paripurna ya. Luar biasa sekali perkembangan terkini dari sidang paripurna. Kita akan melangkah sedikit ke arah sana. Ini tadi DPD RI yang bersebelahan dengan gedung ini MPR RI. Tampak sudah banyak material tersusun rapi di area proyek yang siap dieksekusi. Dan di seberang kita ini adalah rusun TNI. Ini tadi DPD RI bersebelahan dengan gedung DPR RI 1. Luar biasa. Tentunya kita bersama kawan-kawan akan selalu sigap mengupdate kegiatan, dan tunggulah versi drone-nya. Baik, secara singkat Pak, saat ini kita ada di kawasan legislatif yang warna merah ini. Kemudian kalau kita lihat garis-garis merah ini sebenarnya ini adalah yang kita katakan sumbu Tripraja. Jadi sumbu Tripraja itu ada 3. Ini adalah sumbu kebangsaan, kemudian ini sumbu legislatif, dan tadi adalah sumbu yudikatif yang mungkin Bapak Ibu barusan dari sana ya. Ini kompleks perkantoran legislatif. Jadi kalau kita lihat sedang ini itu adalah cuma tertutup sama pohon-pohon itu saja. Itu adalah kawasan istana kepresidenan. Jadi berdasarkan Perpres 79 tahun 2025, di mana dalam Perpres tersebut mengamanatkan terlaksananya pembangunan bangunan gedung dan penataan kawasan kompleks perkantoran legislatif dan yudikatif sebagai kelengkapan negara dalam trias politika. Trias politika itu berarti ada eksekutif, ada yudikatif, dan ada legislatif. Jadi ini sudah ketika trias politika ini sudah terbangun, maka sudah bisa berfungsi sebagai satu pemerintahan yang utuh. Kemudian kita lanjut. Ya, kompleks perkantoran legislatif sendiri tadi seperti kami bilang ini ada 5 klaster pembangunan. 5 klaster pembangunan terdiri dari 5 paket. Yang pertama itu ada gedung sidang paripurna ini Bapak, 1 dan 2 ini. Kemudian ada gedung DPR. Nah, gedung DPR itu terbagi dalam 2 klaster, DPR 1 dan DPR 2. Kemudian ada gedung MPR. Ini gedung MPR di sini. Kemudian ada gedung DPD, dan kemudian ada beberapa utilitas di dalam kawasan legislatif ya. Ini kalau kita lihat di legenda ini ada dari 1 sampai 15 ini ya. Jadi di dalamnya ada plaza kerakyatan, ada masjid, ada taman rakyat, ada bangunan ibadah bersama ya, kira-kira gitu. Dan secara total nilai kontrak legislatif itu adalah sebesar 8,24 triliun di dalam persil atau kawasan. Kita bilang ini adalah kawasan sebesar 411,81 hektar. Lebih lanjutnya secara masing-masing ini ya, masing-masing tadi yang saya jelaskan ada 5 klaster. Jadi yang sidang paripurna itu luas persilnya sebesar 45.000, luas bangunan 50.000, jumlah lantai ada 8 lantai. Kapasitas ruang sidang paripurna itu 2.154 orang. Ini jauh melebihi kapasitas ruang sidang paripurna yang ada saat ini di Jakarta. Kalau nggak salah 1.700 ya, Roni, 1.700 saja. Kemudian gedung DPR 1 ini totalnya untuk luas persilnya mungkin paling besar ya, karena memang terdiri dari dua klaster bangunan. Ada 45.000 meter persegi dan 66.000. Jumlah lantainya berkisar antara 7 sampai 10 lantai, karena
ada gedung A, B, dan C, kemudian ada gedung D1, C1, D1 ya. Kemudian gedung MPR itu ada sekitar 4 sampai 6 lantai ya, total luas bangunan 59.000, dan gedung DPD itu totalnya itu 8 sampai 10 lantai. Ya, mungkin saya jelaskan juga di dalam gedung DPR 1 itu ada ruang sidangnya juga untuk ruang sidang paripurna khusus untuk DPR itu dengan kapasitas 724 orang, dan di gedung DPD juga ada ruang sidang paripurnanya dengan kapasitas 173 orang. Ya, next. Ya, kira-kira ini rinciannya Pak untuk gedung DPR 1, DPR RI kami satukan ya. Jadi ada 2 DPR 1 dan DPR 2, tadi saya bilang ada 2 klaster. Progres pembangunan, ya silakan. Ya, progres pembangunan untuk DPR 1, fase pembangunan 1 itu sudah 11,09%, dan untuk DPR 2 sudah 9,927% Bapak. Bapak Ibu, dan mungkin secara informasi umum kita akan membangun ini sampai dengan 23 Desember 2027 ya, insya Allah di 23 Desember 2027 sudah selesai. Kurang lebih ini jumlah lantainya masing-masing bangunan. Jumlah gedungnya tadi sama, ada 3 gedung ya, 3 gedung. Kemudian kira-kira untuk program ruangnya nanti ada ruang ketua, ada ruang wakil ketua, ada ruang anggota, ada ruang sidang paripurna, ada sidang komisi, sidang AKD, selanjutnya Pak sampai untuk ruangan untuk struktural yang untuk pegawai di sekretaris kabinet, sekretariat Kepala Dewan ya. Pak Roni silakan mungkin untuk gedung DPD ini karena Pak Roni DPK-nya silakan dijelaskan Pak. Kita bergantian. Ya, izin melanjutkan untuk gedung DPD. DPD RI ini sendiri terdiri dari 3 masa bangunan, gedung A, B, dan C. Kemudian untuk waktu pelaksanaannya 750 hari kalender, sama dengan paket yang lain. 4 Desember kami berkontrak sampai dengan 23 Desember 2027 nanti. Kemudian gedung A-nya sendiri terdapat 9 lapis lantai, 8 lantai dan 1 semi basement. Kemudian gedung B-nya 10 lantai, dan gedung C-nya 11 lapis terdiri dari 10 lantai dan 1 basement. Luas total bangunannya adalah 72.400 meter persegi, sama dengan paket yang lain. Terdapat juga sidang paripurnanya sesuai fungsinya, luasnya 1.200 meter persegi dengan kapasitas 873 orang. Sementara DPD itu kalau tidak salah personilnya ada sekitar 125 anggota. Kemudian juga terdiri dari ruang konstituen, kemudian ruang wilayah, ruang AKD, kemudian ada ruang ketua lembaga DPD, wakil, dan kesekjenan di eselon 1 dan eselon 2. Gedung ini juga dilengkapi dengan kapasitas parkir seperti di DPR, terdiri dari 83 mobil, 67 motor, dan 88 sepeda. Selanjutnya mungkin dari secara progres nilai kontraknya dari 1,48 T dengan progres fisik 9,4%. Kemudian selanjutnya dari paripurna silakan. Ya, saya lanjutkan lagi. Jadi untuk selanjutnya itu ada gedung sidang paripurna. Jadi kalau tadi di DPR dan DPD ada ruang ya, ruang. Ini gedungnya, gedung sidang paripurna. Jadi kalau untuk gedung sidang paripurna ini sendiri nilai kontraknya adalah 1,24 triliun. Kemudian progres fisiknya saat ini sampai dengan 12 Agustus ini 12,147%. Ya, di kontraknya juga akan waktu pelaksanaan sampai dengan 23 Desember 2027. Jumlah lantai 7 lantai plus 1 semi basement yang nantinya akan digunakan sebagai parkirannya. Kemudian luas total bangunannya 50.207 meter persegi, sedangkan luas lahannya dapat 5.000 meter persegi. Nah, di dalam gedung sidang paripurna itu sendiri utamanya adalah ruang sidang utama
Itu ada 2 lantai dengan kapasitas tadi yang saya sudah bilang 2.154. Kemudian nanti ada ruang konferensi, ruang tunggu presiden dan wakil presiden, ruang tunggu para menteri atau kepala lembaga, ada ruang jamuan VIP-nya, kemudian ada galeri 17-nya, ya. Kemudian ada beranda 45, ini kemudian ruang-ruang lainnya sampai disediakan juga untuk musola. Sedangkan untuk kapasitas parkir itu kurang lebih ada 194 mobil, tambah 12 motor dan 132 sepeda. Ini bisa dilihat di sini kalau ruang foyer utama, ya. Untuk kapasitas 71 orang, ini ruang sidang paripurnanya, ini untuk galeri 17-nya, ya, yang melambangkan 17 Agustus. Jadi, sekarang baru ini untuk Ya, jadi melanjutkan untuk yang gedung MPR, nilai kontraknya adalah 1,7. Progresnya saat ini adalah 10,5%. Penyelesaian pekerjaan sama di 23 Desember. Jumlah lantainya ini terdiri dari beberapa bangunan. MPR ini selain 3 masa bangunan gedung A, B, C untuk MPR, terdapat bangunan pendukung lainnya seperti museum yang terletak di tengah akses dari area kompleks legislatif. Kemudian ada bangunan pendukung musola, gedung parkir dan prasarana olahraga. Jumlah lantainya sendiri untuk gedung A itu ada 6 lantai, kemudian gedung B nya ada 4 lantai, dan gedung C nya ada 6 lantai. Dilengkapi dengan ruang-ruang seperti ruang GBHN, AKD, delegasi, kemudian ada auditoriumnya juga, kemudian ruang fraksi-fraksi, serta tentunya ruang ketua lembaga dan para wakil lembaga DPR, serta juga ada kesekjenan dari MPR sendiri. Untuk auditoriumnya kapasitasnya kurang lebih sekitar 794 orang, kemudian ruang GBHN-nya 260 orang, kemudian ruang AKD-nya 165 orang. Kapasitas parkirnya sendiri adalah sekitar 210 mobil, 279 motor, dan 35 fasilitas sepeda. Total parkir dari area kompleks legislatif ini nanti targetnya sama persis dengan yang ada di Senayan, kurang lebih sekitar 1.500 mobil. Karena terhubung, jadi di masing-masing gedung itu ada ruang parkir. Jadi nanti mereka bisa parkir di masing-masing gedung dan nanti bisa dilihat ya. Dan tentunya nanti setelah pengelolaan pasti akan ada pengelolaan perparkiran dari kawasan legislatif. Ya, mungkin kami jelaskan singkat Bapak. Kemudian ada selain bangunan gedung, ada paket pembangunan jalan, tapi mohon maaf karena teman kami PPK-nya ada tugas lain, jadi mungkin kami coba jelaskan. Selain itu di kawasan legislatif sendiri, kalau kita lihat jalan di depan sana itu, ya, nah ini kira-kira posisinya ada di sini, jalannya dari depan sana. Ya, dia akan melingkari kawasan legislatif, ya. Progresnya sekarang sudah 21%. Jadi kita lihat depan sudah jadi ada jembatan, ya. Dia mengelilingi kawasan legislatif. Jadi nanti dari masing-masing ini pun akan ada akses, ya. Akan ada akses ke masing-masing gedung sidang gedung DPR, gedung MPR, gedung DPD. Sedangkan akses untuk gedung sidang paripurna itu ini yang umum ini Pak, ya, dari Plaza Legislatif. Kalau kita masuk dari Jalan Sumbu Timur itu ada Plaza Legislatif, kita masuk dari situ, kemudian masuk ini adalah kawasan Plaza Legislatif, dia akan masuk sini. Dan kalau diperhatikan sama seperti untuk pembangunan PPP, semua kita tidak ada yang namanya tiang listrik. Jadi semua utility, baik itu kabel listrik maupun saluran air, ya, kemudian untuk MBP lainnya, ya, itu masuk di MUT, multi utility tunnel, semua ada di sini. Ini jadi ada berbagai tipe MUT, ada yang cuma untuk khusus drainase, ada yang khusus kali ini tipe 2, ini drainase dan kabel-kabel, ya. Kemudian yang tipe 3 ini adalah ada drainase, ada untuk elektrik, kemudian ada untuk pipa air. Jadi terpisah kompartemennya.
Mungkin itu yang bisa kami jelaskan ya, kurang lebihnya nanti kami buka kesempatan mungkin kalau ada pertanyaan lainnya. Terima kasih.